51. Tatapan penuh cinta. Erem yang saat itu sudah akan membuka pintu mobilnya urung ia lakukan. Angga menatapnya dengan tatapan hangat dan penuh cinta. Tunggu sebentar, kamu belum selesai cerita, kan? Tanya Angga menahan tangan Erem. Erem mengerutkan keningnya. Cerita apa? Itu yang tadi. Kenapa kamu tidak langsung mengatakan padaku soal kita bukanlah saudara-saudara? Erem tersenyum. Karena aku kira percuma kalau aku mengatakannya. Pada saat itu aku merasa bahwa kamu tidak memiliki perasaan yang sama denganku, atau bahkan masih menganggapku adik. Dan yang kutakutkan kalau ternyata cintaku tidak pernah tersambut karena kamu juga sudah memiliki wanita lain. Jawab Erem panjang lebar. Angga mengecup bibir Erem sekilas. Kemudian mengusap bibir mungil itu yang sekarang sudah menjadi candunya. Bolehkah aku jujur padamu? Tanya Angga menatap manik mata Erem. Tentu saja. Katakanlah. Jawab Erem menganggukkan kepalanya. Sebenarnya saat aku merasa frustrasi karena perasaanku padamu hanya semu dan tidak bisa menjadi nyata, aku sempat berpikir akan mencari seorang kekasih, wanita yang baik yang sepertimu. Tapi tetap saja aku tidak bisa mencarinya. Karena bagiku kamu memang tidak ada duanya. Di hatiku sejak dulu hanya ada kamu, sayang. Ungkapan Angga sempat membuat Erem sedih. Namun setelah Angga menceritakan semuanya, wanita itu tersenyum lebar. Aku menginginkanmu, sayang. Angga mencium bibir Ara kembali. Kali ini dengan pagutan dan hisapan hangat. Erem juga membalas ciuman itu. Lidah mereka saling membelit satu sama lain. Tangan Angga menyentuh tengkuk Erem dan menekannya untuk memperdalam ciuman mereka. Angga benar-benar membuat Erem mabuk kepayang dengan ciuman itu. Erem terengah saat Angga berhenti, mengambil napas sejenak, kemudian mencium bibir Erem kembali. Ayo kita ke apartemen, aku sudah sangat menginginkanmu, bisik Angga di telinga Erem, dan hal itu sukses membuat wajah Erem bersemu merah. Angga membuka pintu mobil disusul oleh Erem. Mereka berdua masuk ke dalam lift sambil bergandengan tangan. Kalau saja di dalam lift itu tidak ada orang lain selain mereka, sudah pasti Angga akan menyerap Erem seperti di dalam mobil tadi. Akhirnya lift terbuka di lantai di mana apartemen mereka berada. Angga tidak sabar membuka pintu apartemen dan langsung menyerang Erem dengan ciuman hangat penuh hasrat. Dan malam itu akhirnya Angga dan Erem memadu kasih untuk yang kedua kalinya. Setelah malam pertama mereka yang penuh dengan keterpaksaan karena Angga berasak dalam pengaruh obat perangsang, namun malam ini mereka berdua sama-sama melakukannya dengan sadar dan dengan keadaan sudah saling terbuka akan perasaan masing-masing. Bercinta dengan perasaan memang rasanya sungguh luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu. Perlu membasahi keduanya yang masih saling memburu mencari sebuah rasa yang menggila, nikmat dan hangat. Keduanya saling mendambakan rasa yang melebur menjadi satu dalam keadaan yang kini sama-sama meneguk nikmatnya surga dunia yang nyata. Angga semakin mempercepat gerakannya saat merasakan sesuatu yang akan meledak. Begitupun dengan Erem yang juga tengah menanti kenikmatan yang entah keberapa kalinya. Keduanya sama-sama mengerang saat suatu kenikmatan yang hakiki sudah mencapai puncaknya. Terima kasih, sayang. Aku sangat mencintaimu. Angga mencium kening Erem lama. Wanita itu masih menetralkan deru napasnya yang masih terengah-engah. Sungguh pengalaman kedua ini begitu dahsyat. Tidak ada kesakitan sama sekali karena dia sudah bisa menyediakan dirinya dengan milik Alven yang memang super. Tidurlah, kalau kamu lelah.
Ucap Angga ketika melihat Erem yang sedari tadi hanya menutup mata dan merespon ucapan Angga dengan senyuman dan anggukan. Angga menutupi tubuh Erem hingga sebatas dada, memberi kecupan sekali lagi ke kening wanita pujaannya itu. Kemudian laki-laki itu memutuskan untuk ke kamar mandi membersihkan diri. Erem tidak tidur. Dia hanya kelelahan setelah 1 jam lebih digempur oleh Angga. Mungkin karena belum terbiasa membuat Erem langsung lemas karena kelelahan. Wanita itu masih memejamkan matanya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi ponsel berdering di atas nakas. Erem tahu itu bukan nada deringnya. Mungkin itu ponsel milik Angga. Erem tidak akan mengangkat panggilan itu. Namun ponsel itu kembali berdering. Wanita itu bangkit dan melihat ke arah kamar mandi, di mana Angga sejak beberapa menit yang lalu masuk ke dalam sana dan belum keluar juga. Akhirnya Erem memutuskan untuk melihat siapa yang menelepon. Siapa tahu kalau itu hal penting. Hillary. Gumam Erem membaca nama yang tertera di layar. Siapa dia? Apakah rekan kerjanya? Sebenarnya Erem sungguh penasaran dengan wanita yang bernama Hillary itu. Tapi sepertinya dia tidak boleh melanggar privasi dari Angga. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki privasi masing-masing. Bersambung.